Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendoakan doa tahun Yubileum. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dimohon duduk.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent ketiga minggu ini, di mana kita senantiasa diajak oleh Tuhan lewat sabdanya pada hari ini untuk bersukacita karena yang kita nantikan semakin dekat. Dalam penantian kita bahkan sudah datang, dan dengan demikian apa yang menjadi pengharapan itu menjadi kenyataan dalam seluruh kehidupan. Hari Minggu ketiga Advent atau Minggu Advent yang ketiga merupakan hari Minggu Gaudate, sehingga bagi kita diajak untuk mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Entah pada saat sukacita itu dialami atau keberhasilan itu dialami oleh orang lain, oleh kelompok lain, terlebih pada diri kita tentu kita bersyukur dan bersukacita atas itu. Maka pertanyaan permenungan bagi kita, kalau kita diajak untuk senantiasa bersukacita dalam buah-buah roh dan pengharapan, apakah kita juga bersukacita pada saat orang mendapatkan buah dari seluruh perjuangan harapan itu, atau hanya pada saat kita saja? Untuk itu mari di hadapannya melalui sabda Tuhan pada kesempatan ini kita boleh merenungkan hal itu, seraya mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali rasa iri dan dengki dalam diri kita, sikap egois yang membuat hati kita tidak bisa bersyukur pada saat orang lain mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, buah dari perjuangan hidup mereka. Kita merasa bahwa kenapa dia dan bukan saya, kenapa rumah tangga mereka dan bukan rumah tangga saya, kenapa kelompok mereka dan bukan kelompok saya. Semua berfokus pada diri kita, padahal Tuhan berkarya untuk semua orang. Sementara kita mensyukuri semuanya itu, kita juga mempersembahkan dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang minta doa dari kita, utamanya yang merayakan hari ulang tahunnya, secara khusus bersama keluarga bersyukur bersama dengan Mariano, Marcelinus, Aceng, Mangu yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-31 tahun pada tanggal 9 Desember kemarin, dan juga saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya di dalam minggu-minggu yang lalu. Serta senantiasa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih Bapak Marcel Samperampun yang sedang dirawat di rumah sakit Selamaris, dan juga masih ada anggota gereja kita yang saya lihat di dalam laporan di KPKPan itu, anggota kita yang sakit di rumah sakit, berarti ada 2 anggota dari Andalas yang dirawat di rumah sakit, dan mungkin juga yang dirawat di rumah. Kita dalam doa-doa kita, serta juga mendoakan mereka yang sudah berpulang seluruh keluarga kita, utamanya Bapak Marinus Rombe Seru yang meninggal 14 Desember 2021, 4 tahun yang lalu, dan juga Albertus Toding yang meninggal 13 Desember 2025 kemarin. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan
raga yang dirindukan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga pembawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Karena itu dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu di dalam diri orang lain, di dalam alam lingkungan, dan semua saja ciptaan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah
Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga, ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus,
Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana? Apa kabar? Baik, ada sukacita? Puji Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Gaudate, hari Minggu sukacita, di mana kita diajak untuk selalu bersukacita dalam seluruh langkah kehidupan kita. Minggu lalu saya mengajak kita dan memberikan pertanyaan refleksi bagi kita sehubungan dengan harapan yang kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Cita-cita dan harapan itu adalah sesuatu yang ingin kita capai dan kita raih dalam kehidupan ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk bersukacita melihat buah harapan itu sendiri, kesuksesan dan keberhasilan. Dan seringkali Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kesuksesan keberhasilan itu kita syukuri dan kita mendapatkan sukacita pada saat kita sendiri boleh menjadi tanda buah atau boleh menemukan itu di dalam diri kita, atau kesuksesan itu ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, ada pada kelompok kita. Pertanyaan saya lebih lanjut Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah sukacita itu tetap ada pada diri kita pada saat buah sukacita itu ada pada diri orang, ada pada keluarga orang lain, ada pada kelompok orang lain? Itulah yang ingin kita renungkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian saya mau mengajak kita untuk sungguh semakin mendalami pertanyaan itu dalam seluruh kehidupan kita. Karena lewat permenungan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya menyimak dari beberapa renungan yang saya bisa tampilkan pada kesempatan ini. Dengan berangkat dari bacaan Injil, maka ketika kebaikan itu tidak melibatkan kita, bahkan ketika kita sendiri tidak diajak untuk ikut mengalaminya, dan dengan demikian bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati semuanya itu dalam seluruh kehidupan. Yohanes, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini,
berada di dalam penjara. Bukan hanya penjara fisik saja, tetapi sungguh-sungguh juga berada pada penjara batin. Dia sendirian terpinggirkan menunggu akhir hidupnya keputusan untuk dia. Padahal dialah yang membuka jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Dialah yang mempersiapkan hati banyak orang. Dialah yang dengan berani bersaksi demi kebenaran. Dan dari dalam penjara itu, Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Di balik pertanyaan itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada apa? Ini bukan pertanyaan orang yang kehilangan harapan, bukan pertanyaan orang yang kehilangan iman. Ini adalah pertanyaan orang yang lelah, namun jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Seolah Yohanes berkata, apakah hidupku ini salah? Kenapa saya harus dipenjara? Apakah semua yang kulakukan itu adalah sia-sia? Menariknya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa Yesus tidak menjawab dengan mengatakan, "Ya, akulah Mesias." Kita bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seandainya jawaban Yesus langsung mengatakan, "Iya, katakan kepada Yohanes bahwa akulah Mesias." Dari jawaban ini, lalu kira-kira Yohanes akan berpikir bagaimana? Tetapi Yohanes menjaga hati, menjaga batin, melihat orang itu dalam seluruh kehidupan, dan bagaimana ke depan Yohanes bisa sungguh-sungguh sampai pada suatu keterbukaan untuk sungguh menerima semua sebagai salib kehidupan. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus justru berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Kamu lihat dan kamu dengar. Bukan apa yang dikatakan orang saja, tetapi apa yang kamu imani, apa yang kamu yakini, apa yang kamu saksikan di dalam kehidupan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus menunjuk indikator-indikator kehidupan yang sedang dipulihkan Yesus, seperti berkata, "Janganlah nilai aku dari bayanganmu tentang Mesias." Mesias yang dibayangkan oleh orang pada saat itu adalah pembebasan dari soal politik. Hal ini kita sudah lihat minggu-minggu lalu. Tetapi sungguh pada kenyataan bahwa kita harus dibebaskan bukan hanya dari segi fisik, tetapi dari segi roh dan jiwa kita. Bukan karena hanya melihat dan mengimani di atas permukaan saja. Maka disitulah letak penghiburan Yohanes, bahwa apa yang terjadi sungguh-sungguh adalah sesuatu yang membebaskan. Bukan karena hidupnya akan diperpanjang bagi Yohanes, tetapi karena ia tahu bahwa Tuhan sungguh sedang berkarya. Tidak ada dalam dirinya kenapa Yesus yang harus melakukan hal itu. Tidak ada sama sekali. Tetapi yang ada dalam benaknya ialah bahwa dia tetap bersyukur, bahwa ternyata Allah tetap berkarya di dalam dunia ini, di dalam diri orang. Walaupun hal itu hanya didengarkan saja. Lalu hal ini mengingatkan kita kepada apa yang dialami oleh Musa sendiri. Kita tahu bahwa Musa diutus oleh Allah untuk mengantar bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Apakah Musa sendiri masuk di tanah Kanaan? Tidak, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Dia hanya menyaksikan umat Israel masuk di tanah Kanaan. Dia menyaksikannya dari jauh. Dan bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Orang lainlah yang mengantar mereka masuk di tanah Kanaan. Ia hanya melihat dari kejauhan saja. Setia tetapi tidak menikmati buah kesetiaan itu.
berjuang tetapi tidak ikut merayakan hasilnya dalam pesta pora. Dan disinilah kita belajar sesuatu yang sangat dalam, bahwa pada satu titik kehidupan seseorang dipanggil untuk sungguh bersikap rendah hati dan penuh penyerahan. Bukan karena saya, bukan karena keluarga saya, bukan karena kelompok saya, tetapi kita hanya menjadi sarana dan jalan untuk bisa membuka jalan kepada orang lain, untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam seluruh kehidupan. Bukan karena ikut pertandingan, lalu kita mau menghambat hal itu dalam seluruh kehidupan. Dan Yohanes tidak marah, tidak memberontak, tetapi lelah berharap. Dan kepada orang-orang seperti itulah Tuhan berkata, dalam seluruh situasi itu, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Ia lebih dulu menjaga bagian dalam hati kita masing-masing, agar api tidak padam. Sementara dalam surat Yakobus hari ini juga berbicara tentang hal yang sama. Ia mengajak kita bersabar seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Petani tidak memaksa panenan cepat datang dan lebih cepat, tetapi ia juga tidak meninggalkan ladangnya. Ia menunggu dengan setia, dan Yakobus memperingatkan kita, jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Karena sungut-sungut adalah tanda bahwa hati mulai pahit, mulai dingin, dan akhirnya menjadi hilang. Lalu Yesus sungguh mengajak kita bahwa sukacita itu dalam seluruh kehidupan, apapun dan bagaimanapun, entah pada diri kita sebagai suatu kesuksesan, entah pada diri orang lain, entah pada kelompok lain, kita tetap mensyukurinya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang kita muliakan, bukan diri kita dan bukan keluarga atau kelompok kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk berbahagia sungguh di dalam seluruh kehidupan, walaupun buah dari sukacita itu bukan sekali lagi dari diri kita. Minggu ini kita merayakan Minggu Sukacita, Minggu Gaudete, tetapi sukacita yang kita rayakan bukanlah sukacita yang dangkal. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena hidup kita itu menjadi pusat perhatian orang. Sukacita Kristiani adalah sukacita yang berkata, Tuhan tetap setia untuk seluruh ciptaannya. Tuhan tetap bekerja untuk siapa saja. Dan untuk kita ini sebenarnya cukup. Bahkan ketika itu tidak lagi menjadi pusat cerita bagi kita. Bahkan mungkin pada saat orang lain meninggalkan kita, tetapi kita telah memulai hal itu, kita tetap bersuka cita. Bahkan ketika hidup terasa kecil dan sunyi, karena kerajaan Allah lebih besar daripada hidup kita masing-masing. Maka hari ini kita diajak untuk bersuka cita bukan karena penjara hidup kita langsung mau terbuka, bukan karena masalah kita langsung selesai, tetapi kita dikuatkan untuk menapakinya sedikit demi sedikit dan berusaha terus-menerus untuk keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan kita tidak putus asa, tetapi berjuang terus. Dan dengan demikian sukacita itu akan tetap menjadi bagian pemulihan di dalam seluruh kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sesudah hari Minggu Sukacita ini kita akan membuka sarana rahmat yang gereja siapkan, yaitu penerimaan sakramen tobat yang akan kita laksanakan pada tanggal 16 hari Selasa. Itu secara umum, tetapi selalu terbuka. Besok ada yang sudah menelpon untuk menerima sakramen tobat, lusa dan seterusnya. Dan diharapkan bahwa ini adalah bagian persiapan kita, apalagi
kalau kita mengingat bagaimana tahun 2025 adalah tahun jubileum, di mana kita diajak dalam pengharapan untuk selalu mau dekat dan bersatu dengan sang sumber kehidupan ini, dalam bangkan dengan pintu kehidupan untuk masuk dalam kerajaan surga. Sehingga salah satu syarat di sana ialah menerima sakramen tobat untuk senantiasa semakin memperbarui diri, menemukan sukacita dalam seluruh kehidupan, bukan menerima hukuman, tetapi sukacita yang kita percaya berasal dari Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita merasa bahwa hal itu tidak perlu, karena kita tetap boleh menikmati sukacita Tuhan dalam seluruh kehidupan, selalu terbuka bagi orang-orang lain, tidak ada hal yang jauh lebih, maka kiranya tetap menjadi bagian untuk tetap mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Moga-moga persiapan kita untuk semakin dekatnya misteri kedatangan Tuhan bagi kita sungguh semakin bermakna. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semoga masa Advent yang kita siapkan, sungguh hati kita dilayakkan untuk menerima Sang Juru Selamat lahir dalam diri kita, dan akhirnya kita juga mampu dan bisa untuk menyampaikan kabar sukacita bagi setiap orang yang kita jumpa dalam kehidupan, lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, lewat keluarga dan kelompok kita, sehingga rasa damai dan bahagia sungguh dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mendengarkan sabda atau mencoba merenungkannya, mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Dalam masa penuh harapan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga ia hidup dan tampak di antara kita. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja benar-benar menjadi persekutuan dalam Kristus, serta tanda harapan dan kegembiraan bagi dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi para kepala negara, baik Kristiani maupun bukan Kristiani, ya Tuhan, semoga para kepala negara bekerja dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian dan keadilan sosial, serta demi perbaikan nasib para miskin di negara mereka masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi kaum miskin dan sengsara, ya Tuhan, semoga hati kaum miskin dan sengsara tidak menjadi pahit bila kemerdekaan dan martabat mereka tidak segera mendapat pengakuan dan penghargaan. Semoga mereka tetap percaya akan kemampuan manusia untuk mencintai dan akan keadilan serta kasih sayang Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi mereka yang kesepian dan tidak mempunyai lagi orang yang dapat diharapkan,
Ya Tuhan, semoga selalu ada orang yang memberi harapan dan kegembiraan kepada sesama yang sendirian, dan semoga mereka yang telah melibatkan diri untuk memperbaiki nasib sesama tidak pernah putus asa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami belajar mengakui dan menyambut Tuhan sendiri, serta melayaninya dalam sesama kami, khususnya dalam para kecil miskin, para lemah yang tidak punya perlawanan, dan mereka yang sedih dan menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang boleh Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Utamanya Mariono Marcelinus Aceng Mangu yang merayakan hari ulang tahun yang ke-31 tahun. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya semakin membuat mereka mengalami sukacita, damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan. Dan dengan demikian mereka semakin memuji meluhurkan Dikau dalam seluruh kehidupannya untuk menghadirkan kemuliaan-Mu lewat tugas seperti yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama anggota gereja kami yang dirawat di Stella Maris. Semoga dengan kekuatan kasih-Mu menguatkan mereka yang sakit, Bapak Marcel sampai rampun, dan semua saja yang dirawat di rumah sakit serta yang dirawat di rumah, sehingga melalui pengobatan kesehatan orang yang mendampingi saudari kami yang sakit memperoleh kembali kekuatannya. Dan dengan demikian berharap makanya dalam Dikaulah kami senantiasa datang mensyukuri segala rahmat kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi mereka yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bagi arwah Bapak Marinus Rombe Seru dan juga Bapak Albertus Toding. Semoga dengan belas kasih-Mu orang tua saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus di surga. Dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, jadilah kegembiraan dan harapan kami. Bangkitkanlah kami bila kami jatuh dan tinggallah dekat dengan kami, umat-Mu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jawab.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dikau. Sebab itu bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatar hadirat pada kesempatan ini, dan ajak kami untuk senantiasa bersukacita dalam setiap langkah kehidupan, walaupun terkadang kesuksesan kebahagiaan itu ada pada diri orang, pada kelompok orang lain. Bahkan pada saat kami tidak lagi menjadi pusat perhatian, biarlah dengan kuasa kasih-Mu dan kekuatan-Mu kami tetap bersukacita. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, juga yang merayakan hari ulang tahunnya, ulang tahun kelahiran, ulang tahun hidup panggilan dalam seluruh kehidupannya. Dan ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Mohon perhatian, mobil putih
Depan pintu masuk mohon dipindahkan dengan DD 1910 XHD. DD 1910 XHD. Makasih. Oh
Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepada gerejanya kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Katakanlah kepada yang tawar hati, tabahkanlah hatimu, dan jangan takut, lihatlah Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen Maha Kudus ini, kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 14 Desember 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Sylvia Mago. Pengumuman pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Batas akhir pengumpulan pada akhir Jumat 19 Desember 2025. Dalam rangka HAMS, Hari Anak Misioner Sedunia, dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi bersama dalam perayaan tutup tahun dan tukar kado minimal 50.000 yang dibalut dengan tema The Light Within Home pada hari Senin 29 Desember 2025 jam 18.00 sampai selesai di Aula Lantai 4 Gereja Andalas. Acara ini bersifat gratis dan kuota terbatas. Bagi umat yang ingin mendaftar, dapat secara online melalui scan barcode di layar maupun secara offline di basement gereja setelah misa selesai. Untuk informasi lengkapnya juga dapat dilihat pada akun Instagram PD Kristus Raja MKS. Sekami Paroki Kristus Raja Andalas
membuka pendaftaran kegiatan rekoleksi khusus untuk remaja Katolik berusia 11 sampai 15 tahun yang diadakan pada tanggal 20 sampai 21 Desember 2025 di Villa The River Malino. Dengan pemateri utama Pastor Ferdinandus Paulus Niki Toari. Biaya pendaftaran Rp300.000 dan diskon 50% untuk 25 orang pendaftar tercepat. Fasilitas lengkap mulai dari transportasi, penginapan villa, dan konsumsi selama kegiatan. Kuota terbatas. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0895 32 22 79 256 atas nama Lucia atau DM ke Instagram Sekami Andalas. THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus berjalan mulai tanggal 7 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor 0895 1447 7775 atau bisa menghubungi Sekretariat Paroki. Sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengharapkan partisipasi sumbangan dana dari umat untuk keperluan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, sumbangan dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA 158 588 0088 atas nama Selvia C. Tunggal or Imelda Wijaya. Info dapat menghubungi Ibu Mieke Mokalu 0852 566 01957, Ibu Selvia C. Tunggal 0852 5179 3899. Terima kasih atas partisipasinya. Dalam rangka menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Maybank akan membuka layanan penukaran uang rupiah kepada seluruh jemaat dan masyarakat di sekitar gereja, serta sosialisasi Cinta Bangga Paham atau CBP rupiah kepada para penukar pada kegiatan kas keliling tersebut. Jumlah penukaran maksimal 5 juta rupiah per orang dengan jumlah maksimal 100 orang per titik. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 9.30 sampai 11.30 WITA di Gereja Kristus Raja Andalas. Pengumuman kolekte gereja 6 sampai 7 Desember 2025 Rp22.900.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.360.000. Kolekte misa Jumat pertama Rp2.600.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.369.000. Kolekte perkawinan Rp542.000. Sumbangan dari NN Rp1 juta. Sumbangan untuk aksi Natal dari Bapak Andri Rp10 juta. Bapak Johannes Tendra Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman disampaikan kepada semua umat Paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya, agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja
atau di SD Frater Teratai II. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tetap mengingatkan kepada kita bahwa nanti perayaan Natal kita buka malam Natal itu satu kali, maka sangat diharapkan kita memakai kendaraan online lebih banyak. Walaupun basement akan tetap dipakai, tetapi saya kira itu sangat terbatas mereka yang cepat datang dan bisa memarkir kendaraannya di basement, utamanya mobil motor diharapkan diparkir di sebelah. Kemudian perayaan Natal 25 masih akan diumumkan minggu depan, itu kita tetap buka 3 kali, yaitu jam 7, kemudian setengah 10 dan jam 5 sore. Kemudian nanti tahun baru, kira kunci tahun itu satu kali, kemudian tahun baru itu 1 kali saja. Saya kira itu tetap diingatkan kepada kita karena tinggal minggu depan akan diumumkan hal ini. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Utamanya kepada seluruh petugas liturgi dengan hati terbuka dan penuh kerelaan untuk boleh mengambil bagian untuk melayani pada kesempatan ini. Walaupun mungkin kita tidak didaftar dan tidak terdaftar, tetapi kita mau dan ingin untuk mau melayani. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, bukan untuk mencari diri sendiri, tetapi mau dan ingin untuk melayani orang lain dalam seluruh kehidupan. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, seluruh petugas liturgi, kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita semakin persiapkan hati kita untuk merayakan Natal pada tahun ini. Moga-moga hati kita semakin dilayakkan untuk boleh dihadiri oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai sabda yang sudah menjadi daging. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan putra tunggalnya, saudara-saudari percaya, serta kedatangannya kelak, saudara-saudari nantikan menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara-saudari yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci, karena kedatangan penebus kita dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian perendekarisi kita pada pagi ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja?
Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa Raja yang datang? Sang Raja siapa? Dia Tuhan alam raya, pencipta dunia, Allah kekal dan kuasa yang maha